Baik, kemudian berikutnya itu adalah reaksi gelap, ya. Sering kita menyebut sebagai Calvin cycle, ya, atau siklus Calvin, ya. Intinya dari reaksi gelap ini adalah proses pengikatan karbon dioksida atau CO2, ya, oleh ribulosa bifosfat. Jadi ribulosa bifosfat itu molekul gula 5C. Atom C-nya atau atom karbonnya berjumlah 5 dan selanjutnya akan membentuk gula, ya. Jadi reaksi gelap itu outputnya atau hasilnya nanti salah satunya adalah gula. Jadi reaksi gelap ini nanti kita akan belajar pembentukan gula, ya, dari karbon dioksida, ya. Bagaimana cerita lengkapnya, ya. Kemudian karena gelap, ya, tidak tergantung atau tidak membutuhkan cahaya, jadi tidak perlu ada bantuan dari cahaya matahari, terjadi di stroma, ya. Jadi perbedaan antara reaksi terang dengan reaksi gelap terjadi di stroma. Jadi zat-zat dibutuhkan adalah ATP, NADPH. Kalian kalau masih ingat, ATP dan NADPH itu adalah hasil dari reaksi terang, ya. Kemudian ribulosa bifosfat, kita menyebutnya atau menyingkatnya dengan RUBP. Karena dia tidak tergantung cahaya, jadi waktunya bisa siang maupun malam hari. Ini ya sebagai pengingat. Jadi reaksi gelap itu terjadi di stroma. Ini ya, stroma ini. Bagaimana mekanismenya? Ya, karena namanya biokimia itu intinya adalah mekanisme dari reaksinya. Baik. Ini adalah mekanisme dari reaksi gelap, ya. Memang agak kecil, mungkin bisa kalian zoom sendiri nanti ketika kalian belajar slide ini. Coba perhatikan baik-baik, ya. Nanti akan ada penjelasan di slide-slide berikutnya. Saya ingin menjelaskan secara singkat gambar yang di depan kalian ini. Jadi ketika kita bicara reaksi gelap atau Calvin cycle, ya, Calvin cycle, itu ada input dan output, ya. Inputnya kalian bisa melihat karbon dioksida atau CO2. Outputnya apa? G3P atau gula, ya. Di mana reaksi gelap ini ada 3 fase, ya. Yang pertama itu adalah fiksasi karbon, ya. Yang kedua adalah reduksi, ya. Dan yang terakhir nanti adalah pembentukan RUBP. Baik. Jadi akan saya ceritakan, ya. Pertama, karbon dioksida ini nanti dengan bantuan Rubisco, ya, nanti akan menjadi 3 fosfogliserat. Kemudian dari 3 fosfogliserat nanti akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat. Kalau ini 3 fosfogliserat diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat. Karena dia mengubah menjadi 1,3 bifosfogliserat, jadi kalian bisa melihat, ya. Di sini ujung atom fosfatnya di sebelah kanan, kemudian ditambah di sebelah kiri, jadi 1,3 bifosfogliserat. Karena dia mendapatkan 1 atom fosfat, ya, sehingga ATP nanti akan diubah menjadi ADP.
ATP itu 3 atom fosfat, karena satu fosfatnya didonorkan menjadi 1,3 bifosfogliserat, maka akan menjadi adenosin difosfat atau ADP yang fosfatnya jumlahnya 2. Ya, jadi 3 dikurangi 1 menjadi 2, jadi ADP. Baik, sampai di situ paham ya? Setelah itu, ya, 1,3 bisfosfogliserat nanti akan diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat atau kita sering menyebut dengan G3P, ya. G3P. Di mana ya nanti NADPH akan diubah menjadi NADP plus, ya, dan juga kehilangan 6 atom fosfat, ya. Kemudian G3P nanti akan ada 2 arah, ya. Arah ke bawah nanti akan menjadi gula atau G3P. Kemudian yang arah sebaliknya itu nanti akan menjadi G3P, ya. G3P nanti akan diubah menjadi RuBP, di mana ketika pengubah menjadi RuBP, ya, nanti dia akan mendapatkan 1 atom fosfat, ya, sehingga nanti ATP berubah menjadi ADP. Dan terakhir nanti RuBP, ya, dengan adanya CO2 dan rubisco akan menjadi 3 fosfogliserat, ya. Jadi nanti akan siklik berputar terus, ya. Itulah cerita dari reaksi gelap, ya. Intinya adalah proses pembentukan CO2 menjadi gula. Ini tadi, ya. Intinya 3 fosfogliserat dengan gliseraldehid 3 fosfat itu beda, ya. Ini ya, 3 fosfogliserat dengan G3P. Walaupun di sini digambarkan strukturnya sama, ya. Atom fosfatnya di ujung kanan, tetapi setelah kita detailkan bentuk strukturnya berbeda, ya. Bedanya apa? Di sini ada atom oksigen, di sini atom hidrogen. Ini ya, nanti bisa kalian baca sendiri, ya. Baik. Tadi di akhir dari reaksi gelap tadi sudah ada hasil yaitu gula, ya. Tetapi setelah kita lanjutkan, ya, proses pembentukan gula, ya. Tadi kan sampai sini ya kita belajar di slide sebelumnya G3P. Lah, itu tadi belum menjadi glukosa. Jadi masih G3P. Di mana G3P ini nanti masih akan diubah menjadi G6P dan menjadi glukosa. Inilah cerita yang lebih lengkap, ya. Jadi dari G3P nanti akan diubah menjadi fruktos 1,6 bifosfat. Di mana fruktos 1,6 bifosfat ini nanti diubah oleh enzim yang namanya aldolase. Jadi anak-anak kalian bisa melihat yang di samping ini yang ada akhirnya ase-ase itu artinya enzim. Kemudian panah atas dan panah bawah ini maksudnya G3P itu bisa diubah menjadi fruktos 1,6 bifosfat atau fruktos 1,6 bifosfat itu bisa diubah menjadi G3P dengan bantuan aldolase, ya. Kemudian fruktos 1,6 bifosfat oleh enzim fruktos 1,6 bifosfatase akan diubah menjadi fruktos 6 fosfat. Oleh siapa? Oleh fruktos 1,6 bifosfatase. Kemudian fruktos 6 fosfat diubah menjadi glukos 6 fosfat oleh enzim fosfoglukos isomerase.
glukos 6 fosfat diubah menjadi glukos 1 fosfat oleh enzim fosfoglukomutase. Ya, mau nggak mau nanti harus kalian hafalkan ini ya, kalau nanti keluar ujian. Sedangkan glukos 6 fosfat nanti akan ada dua arah, menjadi glukos oleh glukos 6 fosfatase, kemudian glukos menjadi glukos 6 fosfat oleh enzim heksokinase. Kemudian glukos 6 fosfat menjadi glukos 1 fosfat tadi sudah ya. Kemudian glukos 1 fosfat menjadi ADP glukos, itu adalah ADP glukos ADP glukos pirofosforilase. Hingga nanti ADP glukos menjadi starch atau pati, itu adalah starch sintase. Jadi proses ini ya, ini adalah pembentukan gula ya, dan proses pembentukan pati. Kalian masih ingat ya, gula itu molekulnya lebih sederhana daripada pati, kemudian pati molekulnya lebih kompleks. Jadi intinya adalah glukos 6 fosfat nanti bisa diubah menjadi glukos, ataupun glukos 6 fosfat akan menjadi pati dengan mekanisme atau alur semacam ini. Ya, ini perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap ya. Untuk pertemuan kali ini cukup slide 31 ini ya. Jadi perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap, tempatnya kalau terang di tilakoid ya, gelap itu di stroma, cahaya dia dibutuhkan, gelap tidak membutuhkan. Sistemnya di sini tidak ada sama sekali ya. Kalau reaksi terang ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Prosesnya tadi eksitasi elektron, fotolisis, fosforilasi siklik dan non siklik. Sedangkan reaksi gelap tadi ada 3, fiksasi CO2, reduksi dan regenerasi senyawa RUBB. Bahannya kalau reaksi terang cahaya matahari dan air, sedangkan reaksi gelap karbon dioksida, ATP dan NADPH. Produknya reaksi terang ATP dan NADPH, sedangkan reaksi gelap adalah glukosa. Ya. Itulah anak-anak ya pertemuan kuliah online biokimia kali ini. Nanti kita lanjut minggu depan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.